35 abad yang lampau, di Jalan Lumbini, saat bulan purnama dan bintang-bintang menghampar di angkasa raya dalam keheningan malam, seorang bayi titisan Maha Bodhisatwa lahir ke Mayapada. Dia seorang Cakravarti bernama Siddhartha Gautama. Seisi alam menyambutnya dengan penuh sukacita. Sebagaimana layaknya seorang putra mahkota, Siddhartha Gautama hidup penuh bergelimang harta dunia. Segala kebutuhannya tak ada yang tak terpenuhi. Namun demikian, Siddhartha Gautama tidak merasa senang atau bahagia. Beliau sering pergi menyendiri di tempat yang sunyi dan tenang untuk merenungi hakikat kehidupan ini. Beliau tidak menderita. Beliau mempunyai perasaan belas kasihan yang mendalam terhadap makhluk hidup. Ketika beliau melihat orang tua renta, orang sakit, dan orang mati, serta seorang pertapa, semakin tergugahlah hatinya. Beliau sadar bahwa makhluk hidup akan menjadi tua, dapat sakit, dan tak terelakkan dari kematian. Semua kejadian itu sungguh suatu penderitaan. Sejak itu, pikirannya selalu dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa makhluk hidup menderita? Adakah jalan untuk keluar dari derita itu? Demikianlah pergolakan di dalam batin Pangeran Siddhartha berjalan terus hingga beliau berusia 29 tahun. Ketika putranya Rahula lahir, keinginan untuk membebaskan makhluk hidup dari roda derita semakin kuat. Ketika seluruh penghuni istana terlelap di haribaan malam, Siddhartha Gautama meninggalkan semua yang disayang dan dicintainya untuk mencari obat agar makhluk hidup tidak lagi menderita. Sang pangeran menanggalkan mahkota dan perhiasannya. Rambutnya dipangkas, pakaian mewah dilepaskan dan diganti selembar kain untuk membalut tubuh. Sejak saat itu, Siddhartha Gautama berkelana mengembara dan hidup sebagai pertapa kelana. 6 tahun lamanya, Sramana Gautama mencari obat derita. Hidup mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya. Betapa menyiksa diri pun ia coba lakukan. Namun kesemuanya tidak membuahkan hasil seperti yang dicarinya. Dengan kebulatan tekad dan keyakinan diri sendiri, akhirnya Sramana Gautama memutuskan untuk bermeditasi, merenungi rahasia kehidupan ini. Dalam keheningan meditasinya, datanglah Mara untuk menggagalkan usahanya. Namun, dengan kebijaksanaan tinggi, Sramana Gautama berhasil mengalahkan Mara, mengalahkan kemelekatan, dan memenangkan pembebasan. Beliau telah mengetahui fakta dan hakikat dari kehidupan dan penderitaan itu, dan perihal 12 faktor sebab musibah yang saling bergantungan. Dia mengetahui pula jalan menuju ke penghentian itu. Beliau telah memperoleh penerangan sempurna yang tertinggi. 6 sinar memancar dari tubuh suci beliau menerangi semesta alam. Berbahagialah, wahai umat manusia. Seorang Buddha telah hadir di alam samsara, membabarkan ajaran agung untuk membebaskan semua makhluk hidup dari derita. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Dengarlah khotbahnya, laksanakan ajarannya. Sesungguhnya sangatlah langka kemunculan seorang Buddha. Yang Buddha Gautama memutar roda Dharma, menyelamatkan umat manusia yang terjerat dalam perputaran roda samsara. Akibat ketidaktahuan akan hukum karma, akibat ketidaktahuan bahwa segala sesuatu tidak kekal dan penuh penderitaan serta tanpa aku yang abadi.
4 kesunyataan mulia, dan 8 jalur utama, ajaran bagi umat manusia menuju ke arah pembebasan dari segala penderitaan, untuk tercapainya kebahagiaan abadi, nirwana. 45 tahun yang Sakyamuni Buddha membabarkan Dharma tanpa henti, tak mengenal lelah. Roda Dharma terus berputar. Umat manusia mengerti akan hakikat diri dan kehidupannya. Sinar Buddha Dharma menyinari dunia. Di usia 80 tahun, Guru Agung yang dimuliakan para dewa dan manusia berbaring sambil membabarkan ajarannya. Khotbah terakhir. Pada saat yang telah diketahui ketika bulan purnama, yang Buddha memasuki Mahaparinibbana. Segala yang tercipta adalah tidak kekal. Segala sesuatu yang tercipta adalah penderitaan, dan segala sesuatu adalah tanpa inti. Tidaklah kekal semua benda, terikat pada kelahiran dan kemusnahan, mereka timbul lalu musnah. Berhentinya mereka adalah kebahagiaan. Jangan berbuat jahat, berbuatlah kebajikan. Sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran semua Buddha. Terpujilah Sang Bhagava, Guru Agung para dewa dan manusia. Sadu, sadu, sadu. Sudahkah kita menemukan yang kita cari di dunia? Harusnya kita menyadari Dialah Sang Bhagawan. Ajaran mulia Sang Bhagawan, lentera hidup di dunia, penuntun jalan kebenaran. Pujilah Dia Sang Bhagawan. Harusnya kita dapat mengerti hidup di dunia bukanlah mimpi. Bersujud kita pada Sang Bhagawan yang maha suci, yang maha mulia, melindung kepadanya pasti takkan goyah aruni dunia. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak. Semoga semua makhluk berbahagia. Ajaran mulia Sang Bhagawan, lentera hidup di dunia, penuntun jalan ke nirwana.
Harusnya kita dapat mengerti hidup di dunia bukanlah mimpi. Bersujud kita pada Sang Bagawan yang maha suci, yang maha mulia. Berlindung kepadanya pasti takkan goyah. Arungi dunia, arungi dunia. Shalom, nama saya Gracelin. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Buddha. Buddha, Buddha, api Dharma yang telah engkau nyalakan tak akan pernah padam, akan tetap abadi, abadi di dalam hati yang yakin kepadamu. Buddha, dalam berkobarnya api kebencian yang membakar seluruh alam semesta ini, cinta kasihmu sangat didambakan oleh kami yang dilanda kebencian dan api amarah. Buddha, orang yang mencari kebahagiaan untuk kebahagiaan diri sendiri, ia tidak akan menemukan kebahagiaan. Tetapi orang yang mencari kebahagiaan untuk kebahagiaan sesama makhluk hidup, temukan kebahagiaan sejati. Karena kebahagiaan itu sendiri ada di dalam diri. Buddha, segala yang tercipta adalah tidak kekal adanya. Segala sesuatu yang tercipta adalah penderitaan. Dan segala sesuatu adalah tanpa inti. Tidaklah kekal semua benda, terikat pada kelahiran dan kemusnahan. Mereka timbul lalu musnah. Berhentinya mereka adalah kebahagiaan. Jangan berbuat jahat, berbuatlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Terpujilah Sang Bagawan, Guru Agung para dewa dan manusia. Namo Buddhaya. 谢谢大家。 Saya dari kelas 2 SD Madrasah Wira OP mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2565 tahun 2021. Semoga semua diberi perlindungan oleh Buddha. Semoga Buddha memberkati kita semua dengan kekuatan, cinta, dan kebijaksanaan. Nama saya Kalista Angel. Saya kelas 4. Saya bersekolah di SD Madrawira OPI Palembang. Selamat Hari Trisuci Waisak 2565. Mari kita ciptakan hidup yang damai, penuh cinta kasih, saling berbagi, dan saling menghargai. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Sadu, sadu, sadu.
Waisak. Selamat, selamat berbahagia, sukacita bagi semua, damai Waisak bagi dunia. Selamat Hari Suci Waisak, salam damai dan sejahtera, berkah Waisak bagi dunia. Semoga semua berbahagia. Selamat Hari Suci Waisak, selamat, selamat berbahagia, pancarkan cinta bagi semua, dalam kasih mulia Sang Buddha. Selamat Hari Suci Waisak, selamat, selamat berbahagia, sukacita bagi semua, damai Waisak bagi dunia. Selamat Hari Suci Waisak, salam damai dan sejahtera, berkah Waisak bagi dunia. Semoga semua berbahagia. Selamat Hari Suci Waisak, selamat, selamat berbahagia, pancarkan cinta bagi semua, dalam kasih mulia Sang Buddha. Selamat Hari Suci Waisak, selamat, selamat berbahagia, sukacita bagi semua, damai Waisak bagi dunia. Selamat Hari Suci Waisak, salam damai dan sejahtera, berkah Waisak bagi dunia. Semoga semua berbahagia. Selamat Hari Suci Waisak, salam damai dan sejahtera, berkah Waisak bagi dunia. Semoga semua berbahagia. Negara
semua, salam dari saya. Namo Sakyamuni Budaya, Namo Buddhaya. Nama saya Chelsea, umur saya 9 tahun, asal saya dari Palembang. Hari ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Lentera Dunia Ciptaan Joki. Maha sempurna.
Namo Buddhaya. Di kala hari menjelang senja, matahari mulai tenggelam, rembulan pun mulai bersinar terang, sesayup kan terdengar suara. Mengalunkan desiran nada-nada berdendang nan sukacita, bagi batin dan suci kan menjadi damai, tenangkan hati manusia, tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, tenang, pancarkan kasih sayangmu pada semua makhluk hidup. Kembangkanlah karuna mudita sampai tercapai pantai bahagia. Om Mani Padme mengalunkan desiran nada-nada berdendang nan sukacita, bagi batin nan suci kan menjadi damai, tenangkan hati manusia, tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, tenang, pancarkan kasih sayangmu pada semua makhluk hidup. Kembangkanlah karuna mudita sampai tercapai pantai bahagia. Om Mani Padme Hum. Wow, wow, karuna mudita sampai tercapai pantai bahagia. Om Mani Padme Hum sampai capai pantai bahagia. Om Mani Padme Hum.
Saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, di hari yang berbahagia dan kudus ini, untuk sejenak marilah kita bersatu dalam doa, bersatu dalam hati dan niat. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkanlah pada kesempatan ini, saya memimpin doa menurut tata cara agama Buddha. Kepada umat Buddha, mari kita beranjali. Namo Amida Saman Buddha. Namo Amida Saman Buddha. Namo Amida Saman Buddha. Terpujilah yang teragung Tuhan yang Maha Esa, sumber laksa kehidupan, bunda dari laksa makhluk, raja dari semua dharma dan kitab. Dalam kesempatan yang mulia, luhur dan penuh semangat kebersamaan ini, kami, walau berbeda agama, kepercayaan, adat istiadat, kebiasaan, kami yang walau berbeda suku, bangsa, warna kulit, bahasa, saat ini dalam hati yang teduh bersatu dalam doa. Terpujilah junjungan dunia yang Tathagata Buddha Gautama, yang telah melewati laksa kesakitan, kesendirian dan laksa derita, mencari obat bagi penderitaan umat manusia, membebaskan kita dari belenggu samsara kelahiran dan kematian, mencari jalan tengah untuk mencapai nibbana. Terpujilah Dhamma nan suci, nan terang yang menjadi pelita hidup kami dalam menempuh perjalanan di tengah-tengah hutan belantara gelap tak berujung ini. Dhamma agungmu menjadi mercusuar dalam mengarungi lautan luas yang tak bertepi ini. Dalam keheningan doa ini, kami memohon, tuntunlah, bangkitkanlah watak sejati Buddhata, spirit wajra Buddha yang maha sunya, maha mulia dan maha bahagia yang ada dalam diri kami, setiap insan manusia. Dalam berbagai sebab jodoh dan tuntunanmu, sucikanlah jiwa ini, bersihkanlah pikiran ini. Seperti yang engkau capai di malam purnama Sidi di bulan Waisak, seketika itu juga jiwa terbebas dari unsur dualisme. Tercapai samyak sama sambodhi, tercapai maha kebijaksanaan yang melampaui ruang dan waktu. Jiwa terbebas dari kungkungan kesesatan yang telah dibangun ribuan kalpa kelahiran. Jiwa kembali kepada kondisi damai, hening. Kotoran dan kemelekatan batin seketika itu juga lenyap sirna tak berbekas. Jiwa kembali kepada kondisi mulia, sunya dan bahagia. Tercapai kebahagiaan sejati di tengah kefanaan dunia. Oh Tuhan yang menjadi sumber semesta jagat raya, Engkaulah yang maha bijaksana. Dalam perayaan Waisak tahun ini, kami memohon, hancurkanlah dinding-dinding perbedaan di antara kami semua. Robohkanlah kotak-kotak perbedaan yang telah terbangun selama ini. Walau begitu banyak perbedaan suku, agama, ras, warna kulit, adat istiadat, bahasa, tulisan, pada dasarnya kami semua berasal darimu. Semua berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kini adalah kesempatan yang paling baik bagi kami. Kita adalah satu keluarga besar ilahi. Satukan kami bangsa Indonesia. Eratkanlah tali persaudaraan kami. Bangunkanlah tenggang rasa dan toleransi di antara kami. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia, bersama menuju Indonesia harmonis,
Indonesia maju. Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pelindung, dan Maha Mengampuni. Kini, bangsa ini dan dunia tengah menghadapi bencana wabah COVID-19. Dalam doa ini, kami memohon, berikanlah kedamaian dan tempat yang layak bagi saudara-saudara kami yang telah pergi. Kuatkan dan berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang terinfeksi. Lindungi dan berikanlah kesehatan untuk para dokter, tenaga medis, dan relawan yang tanpa lelah berjuang di garis depan untuk menolong para korban. Dampingi dan tuntunlah para pemimpin bangsa kami, para kepala daerah, segenap jajaran Kementerian Kesehatan, agar dapat membawa keselamatan bagi bangsa tercinta ini. Ampunilah dosa, kesalahan dan kekhilafan yang telah kami lakukan. Satukan kami bangsa Indonesia untuk bangkit dan bersatu dalam menghadapi pandemi ini. Jauhkanlah dunia dan bangsa ini dari segala penyakit, bencana, musibah dan malapetaka. Semoga pandemi segera berlalu. Semoga insan di dunia hidup dalam kebahagiaan dan keharmonisan. Semoga semua makhluk berbahagia. Dunia satu keluarga segera terwujud. Hanya kepadamu-lah, oh Tuhan, kami memohon. Kabulkanlah doa kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Doa selesai. Namo Buddhaya. Selamat Hari Raya Tri Suci Waisak 2565 Buddhist Era tahun 2021. Dengan semangat Waisak, gunakan hati berbuat kebajikan. Kita kasih membangun keluhuran bangsa. Semoga semua makhluk damai, aman, tentram, dan bahagia.